Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisya Aulia Ramadhani dengan NPM 2506549392. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis GDP Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021 yang berfokus pada produktivitas tenaga kerja atau GDP per person employed. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Jadi, GDP per person employed merupakan indikator penting karena menunjukkan seberapa produktif tenaga kerja dalam menghasilkan output. Pada periode 2017 hingga 2021 dipilih karena mencakup fase sebelum pandemi, saat pandemi, dan masa pemulihan, sehingga sangat menarik untuk dianalisis. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana perkembangan GDP selama 2017 hingga 2021. Yang kedua itu, apa penyebab penurunan di tahun 2020. Yang ketiga itu ada bagaimana pemulihan GDP terjadi pada 2021. Dan yang terakhir itu ada apa implikasi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang di mana datanya itu berasal dari World Bank pada periode 2017 sampai 2021 dan difokuskan pada GDP per person employed. Nah, analisis ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan grafik untuk melihat tren perubahan produktivitas. Selanjutnya itu ada deskripsi GDP per person employed. Nah, GDP per person employed adalah ukuran produktivitas tenaga kerja atau seberapa besar output yang bisa dihasilkan oleh satu pekerja. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan efisiensi tenaga kerja dan menjadi penentu utama kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan GDP pada tahun 2017 sampai 2021. Jika kita melihat pada data 5 tahun yang di samping itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2017, posisi awalnya itu sekitar 29.000. Kemudian naik setiap tahun sampai 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena pandemi. Banyak sektor tidak bisa beroperasi dengan optimal, namun pada tahun 2021 produktivitas kembali naik, bahkan melampaui tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan pemulihan ekonomi Indonesia itu cukup kuat. Selanjutnya ada tren GDP. Bisa kita lihat di grafik, itu pola naik turun ini menggambarkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ketika pandemi, aktivitas ekonomi menurun sehingga produktivitas ikut turun. Tetapi ketika perekonomian mulai dibuka kembali dan sektor industri beradaptasi, itu produktivitas itu langsung pulih. Artinya, struktur tenaga kerja Indonesia cukup responsif terhadap perubahan kondisi. Jika dilihat dari tren 5 tahun, produktivitas negara itu cukup cenderung meningkat. Penurunan tahun 2020 adalah dampak langsung pandemi dan bukan masalah struktural. Rata-rata GDP selama periode ini adalah sekitar 30,528 dolar. Selanjutnya itu ada interpretasi ekonomi. Nah, ketika GDP menunjukkan peningkatan produktivitas pekerja, sedangkan penurunan 2020 disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan turunnya aktivitas produksi. Pemulihan pada tahun 2021 menunjukkan kemampuan adaptasi sektor usaha melalui teknologi, digitalisasi, dan perbaikan efisiensi. Selanjutnya itu ada implikasi ekonomi. Nah, kenaikan produktivitas berarti output per pekerja semakin besar, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional. Ketika produktivitas turun, seperti pada tahun 2020,
itu daya saing ekonomi ikut melemah. Namun, pemulihan cepat pada 2021 memberikan sinyal bahwa pondasi ekonomi Indonesia itu cukup kuat, meskipun perlu ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia dan adopsi teknologi. Nah, kesimpulannya, itu dari tren tersebut, kita bisa melihat bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia cukup kuat dan mampu pulih dari guncangan pandemi. Untuk mempertahankan tren ini, Indonesia perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.